Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, Ibu Monik. Jadi kelompok kami akan membahas tentang anak-anak kampung dan dunia digital, observasi dampak gadget pada kebiasaan sosial anak di lingkungan pedesaan. Untuk anggotanya sendiri, di sini ada Sandy Jeta, Muhammad Afrizal, Novian, saya sendiri Wanda Andrianto, dan Parikesit Ainur Rohim. Kita langsung ke latar belakangnya. Jadi berbagai lapisan masyarakat telah terpengaruh oleh kemajuan teknologi digital, termasuk masyarakat pedesaan. Meningkatnya akses terhadap perangkat digital seperti ponsel pintar dan internet, bahkan di kalangan anak-anak di desa, menunjukkan fenomena ini. Anak-anak di desa biasanya terlibat dalam kegiatan luar ruangan, seperti bermain tradisional, membantu orang tua di kebun atau di rumah, belajar bersama di musola. Nah, akan tetapi ada perubahan besar dalam cara mereka menghabiskan waktu luang dalam beberapa tahun terakhir. Di era sekarang, anak-anak lebih sering memegang handphone, bermain game online, menonton video dari YouTube, atau menjelajah media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sudah menjadi bagian dari cyber society, suatu masyarakat yang berinteraksi, mendapatkan data, dan membentuk identitas sosial melalui teknologi digital. Digitalisasi membawa sejumlah keuntungan seperti kemudahan akses, kemudahan mendapatkan hiburan, tetapi juga menimbulkan sejumlah masalah yang penting. Misalnya, kurangnya interaksi sosial tatap muka, kecanduan layar, dan paparan anak-anak terhadap konten yang tidak sesuai usia karena keterbatasan literasi digital mereka. Peran orang tua di desa seringkali dipertanyakan, namun situasi ini sangat berdampak langsung pada perkembangan sosial, emosional, dan intelektual anak-anak tersebut, sehingga sangat penting untuk diamati secara menyeluruh. Melalui observasi ini, kelompok kami mencoba mengkaji bagaimana sih kebiasaan digital anak-anak di kampung yang berkembang, apa saja dampak negatifnya, dan bagaimana cara mengantisipasi dampak negatif tersebut. Berikut saya akan menjelaskan tentang deskripsi terkait subjek atau objek observasi. Subjek observasi yaitu anak-anak usia 7-13 tahun yang tinggal di sebuah kampung di wilayah semi perkotaan, tepatnya di Mangunan Caturharjo Sleman, Yogyakarta. Berikut adalah ciri-ciri kelompok. Yang pertama, mayoritas duduk di bangku SD hingga SMP. Yang kedua, akses terhadap perangkat digital berasal dari orang tua atau milik sendiri. Yang ketiga, internet tersedia melalui jaringan wifi tetangga, kuota pribadi, atau warung internet. Yang keempat, kegiatan digital dominan yaitu menonton YouTube, bermain game online, Mobile Legends maupun Free Fire, dan membuka media sosial TikTok atau Facebook. Yang kelima, aktivitas bermain tradisional menjadi menurun drastis. Alasan memilih kelompok ini yaitu yang pertama, mereka berada pada masa pertumbuhan yang kritis dan mudah dipengaruhi. Yang kedua, minimnya pengawasan orang tua terkait penggunaan teknologi digital. Yang ketiga, masuknya budaya digital global tanpa filter lokal yang memadai. Berikut merupakan gambar dokumentasi penelitian anak-anak SD di Kelurahan Mangunan, Caturharjo, Sleman yang sedang bermain game. Yang selanjutnya yaitu hasil observasi. Berdasarkan observasi langsung selama beberapa hari, berikut di bawah ini adalah hasil-hasil dari observasi kami. Yang pertama, anak-anak rata-rata menghabiskan waktu 4-6 jam per hari untuk bermain gadget. Yang kedua, aktivitas digital dilakukan secara individual atau dalam kelompok kecil. Namun interaksinya sering hanya seputar game atau video viral. Yang ketiga, beberapa anak menunjukkan gejala kecanduan, gelisah jika tidak pegang HP. Yang keempat,
penurunan frekuensi bermain di luar rumah atau membantu orang tua. Yang kelima, konten yang diakses tidak semuanya sesuai usia. Contohnya game dengan kekerasan, TikTok dengan bahasa kasar, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan kebiasaan yang terkait dengan media digital pada anak-anak. Di situ ada 4 poin. Yang pertama, bermain game online saat siang sepulang sekolah dan sore menuju malam. Maksudnya di sini adalah seorang anak yang menghabiskan waktu di siang hari setelah pulang sekolah dengan bermain permainan daring yang ada di handphone, laptop, atau komputer dapat dimainkan melalui internet. Biasanya ini dilakukan mulai dari waktu siang hari hingga sore hari dan berlanjut ke malam hari. Aktivitas ini dilakukan sebagai hiburan, relaksasi pikiran, atau bahkan sebagai cara bersosialisasi dengan teman melalui fitur multiplayer pada game tersebut. Waktu ini bisa menjadi rutinitas harian, terutama jika pemain merasa nyaman dan ingin mengisi waktu luang dengan aktivitas yang menyenangkan. Lalu poin yang kedua, menonton YouTube hingga larut malam. Ini mungkin berarti seseorang anak menghabiskan waktu berjam-jam untuk menonton video di platform YouTube sampai larut malam atau bahkan tengah malam. Aktivitas ini dilakukan karena banyaknya konten yang menarik yang tersedia di berbagai media sosial, mulai dari vlog, musik, tutorial, film pendek, sampai siaran langsung. Kebiasaan ini mungkin menyebabkan orang lupa waktu karena asik bermain konten yang mereka sukai atau yang mereka ingin buat. Dan seperti itu juga dapat mengganggu pola tidur jika dilakukan terlalu lama atau terlalu larut malam. Lalu yang ketiga, mengikuti tren TikTok dan mencoba membuat konten sendiri tanpa pendampingan. Maksudnya adalah seorang anak yang mengikuti dan menyesuaikan diri dengan tren yang sedang viral di platform TikTok, terus Instagram, terus Twitter, itu memiliki gaya atau tarian yang lewat di beranda halaman tersebut. Kemudian mereka mencoba inisiatif membuat konten sendiri berdasarkan tren tersebut tanpa bantuan atau arahan dari orang tua atau orang dewasa. Hal ini juga menunjukkan inisiatif untuk berkreasi dan berpartisipasi aktif dalam komunitas TikTok, misalnya, serta menunjukkan keinginan untuk mengekspresikan diri secara mandiri melalui media sosial. Lalu yang keempat, menggunakan bahasa dari game atau konten media sosial dalam percakapan sehari-hari. Artinya di sini yaitu anak-anak yang mulai menyiapkan kata-kata, frasa atau gaya bicara yang mereka temukan dari dunia game, video, YouTube, TikTok, atau media sosial lainnya ke dalam percakapan sehari-hari dengan orang lain misalnya. Mereka akan menggunakan istilah asing yang dari game tersebut, terus mengikuti gaya bicara yang viral atau menirukan cara berkomunikasi yang mereka lihat di media sosial. Ini juga menunjukkan pengaruh media sosial dan game terhadap cara berkomunikasi seseorang dan bisa menjadi ciri khas pada gaya bicara yang mereka pengaruhi dari konten yang dikonsumsinya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dari kegiatan tersebut. Di situ sudah ada 4 poin yang tertera. Poin yang pertama, kecanduan handphone yang menyebabkan gangguan waktu tidur dan belajar. Maksudnya adalah seorang anak yang terlalu sering menggunakan ponsel secara berlebihan sehingga sulit mengendalikan waktu penggunaan. Akibatnya, mereka sering begadang atau menggunakan ponsel sampai larut malam. Ini akan mengganggu jam tidur yang seharusnya cukup menjadi tidak cukup.
Selain itu, kecanduan ini juga mengurangi waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar, sehingga mengurangi konsentrasi dan produktivitas dalam belajar mengajar. Dampaknya bisa membuat kesehatan fisik dan mental menurun karena kurangnya tidur dan kurangnya fokus untuk belajar. Lalu poin yang kedua, penurunan prestasi akademik. Nah, ini berarti nilai dan hasil belajar seorang anak menurun akan signifikan. Hal ini biasanya disebabkan oleh kebiasaan menghabiskan waktu terlalu banyak untuk bermain ponsel, menonton konten digital, atau bermain game online bersama temannya, sehingga waktu dan perhatian yang seharusnya digunakan untuk belajar akan menjadi berkurang. Akibatnya, kemampuan untuk memahami materi pelajaran di sekolah, mengerjakan tugas, dan mengikuti ujian akan menjadi terganggu dan bisa berdampak pada prestasi akademik secara umum. Lalu yang ketiga, meniru perilaku negatif dari konten digital. Artinya, seseorang anak yang meniru atau mengikuti perilaku buruk yang mereka lihat di berbagai digital seperti media sosial, video, game, atau yang lainnya, itu mereka akan bertindak seperti meniru kata-kata kasar, terus perilaku tidak sopan, terus tindakan kekerasan, atau sikap tidak jujur. Ini biasanya dipengaruhi oleh konten yang tidak mendidik atau bahkan berbahaya, dan bisa menyebabkan mereka bertindak tidak sesuai dengan norma sosial dan nilai-nilai positif. Lalu poin yang keempat, menurunnya kepekaan sosial dan semangat gotong royong. Maksudnya adalah seorang anak menjadi kurang peka terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain, serta kurang semangat untuk bekerja sama dalam masyarakat atau di lingkungan sekitarnya. Hal ini bisa terjadi karena mereka terlalu asik dengan dunia digital sendiri, sehingga mereka kurang berinteraksi secara langsung dengan orang lain. Akibatnya, rasa empati, peduli terhadap sesama, dan semangat membantu atau bergotong royong dalam kegiatan sosial akan berkurang. Terus kondisi ini dapat mempengaruhi kualitas hubungan sosial dan keberlangsungan hidup di lingkungan masyarakat. Baik, selanjutnya ada detail catatan dampak negatif. Yang pertama, seorang anak tidak masuk sekolah karena bermain game. Yang kedua, ada beberapa anak menggunakan kata-kata kasar yang sering mereka tiru dari TikTok dan YouTube. Yang ketiga, ada anak menjadi lebih agresif saat kalah dalam game. Yang ketiga, ada jarak emosional antara anak dan orang tua. Selanjutnya ada kritik kelompok Anda terkait dampak negatif. Sebelumnya menurut kelompok kami penggunaan perangkat oleh anak-anak di desa masih sangat kurang pengawasan. Banyak orang tua memberikan ponsel pintar kepada anak mereka hanya untuk memastikan bahwa mereka diam atau tidak rewel, tanpa mengatur berapa lama mereka menggunakan atau melihat apa yang ditonton. Akibatnya anak-anak menjadi terbiasa dengan akses tanpa batas ke video, game, dan media sosial. Selain itu, sekolah tidak memberikan instruksi memadai tentang cara menggunakan internet dan media digital dengan bijak. Akibatnya, anak-anak hanya belajar dari apa yang mereka lihat tanpa dapat instruksi yang tepat. Selain itu, kami menyaksikan bahwa orang-orang ini di lingkungan sekitar menganggap penggunaan gadget yang berlebihan sebagai hal yang normal, padahal ini dapat memengaruhi perkembangan dan kebiasaan anak. Selain itu, tidak ada ruang bermain atau aktivitas bersama untuk anak-anak di luar rumah. Karena itu, kelompok kami berpendapat bahwa bukan hanya anak-anak bertanggung jawab atas masalah ini, orang tua, guru, dan lingkungan sekitar juga perlu memberi perhatian lebih besar dan berpartisipasi dalam membangun kebiasaan digital yang sehat. Selanjutnya adalah pembahasan dengan penelitian yang sudah dilakukan.
Kami menemukan bahwa temuan kami sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya tentang bagaimana penggunaan media digital berdampak pada anak-anak. Menurut laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2022, sekitar 60% anak-anak di Indonesia menggunakan internet tanpa pengawasan orang tua. Hal ini membuat mereka mudah terpapar konten negatif, seperti pornografi, kekerasan, dan ujaran kebencian, yang dapat mempengaruhi perilaku mereka. Selain itu, studi UNICEF bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021 menemukan bahwa anak-anak yang terlalu banyak menggunakan perangkat elektronik mengalami masalah, termasuk kesulitan konsentrasi, masalah tidur, dan masalah dalam interaksi sosial. Selanjutnya, menurut penelitian Rahmawati tahun 2020 tentang digitalisasi di pedesaan, kekurangan literasi digital orang tua adalah penyebab utama anak-anak menggunakan gawai atau ponsel yang tidak terkontrol. Selain itu, penelitian tersebut menemukan bahwa anak-anak di Indonesia atau di desa lebih cenderung meniru gaya bicara dan perilaku dari konten digital tanpa memahami nilai-nilainya. Analisis kelompok kami menunjukkan bahwa media digital dapat berdampak buruk pada tumbuh kembang anak tanpa pendampingan yang tepat. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran literasi digital bagi orang tua, anak-anak, dan masyarakat secara keseluruhan, terutama di daerah-daerah di mana teknologi telah mulai ditemukan. Oke, baik teman-teman, selanjutnya di sini ada kesimpulan. Tadi kan sudah dijelaskan sama teman-teman yang lainnya. Jadi kesimpulan dari observasi ini menunjukkan bahwa anak-anak di kampung telah bergabung dengan masyarakat digital atau cyber society dalam kehidupan sehari-harinya. Mereka itu terpapar pada perangkat digital dan internet, terutama melalui aktivitas seperti menonton video, bermain game online, mengakses media sosial. Akan tetapi, anak-anak ini masih menggunakan media digital secara bebas dan tanpa pengawasan dari orang tua atau lembaga pendidikan tertentu. Akibatnya, berbagai efek buruk itu akan muncul, termasuk kecanduan pada HP itu sendiri, interaksi sosial yang lebih sedikit, imitasi perilaku yang tidak baik di internet, dan penurunan minat belajar. Sebenarnya masalah ini akan berdampak jangka panjang ya, terutama pada mental, sosial, dan moral anak-anak tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini kami menyimpulkan bahwa orang tua, sekolah, dan komunitas harus terlibat dalam membangun pola penggunaan media digital yang sehat untuk memastikan bahwa anak-anak di kampung tidak hanya menjadi pengguna media saja, tetapi juga dapat berkembang secara seimbang dalam era digital. Sangat penting untuk melakukan pendampingan aktif, meningkatkan literasi digital, dan menyediakan ruang-ruang untuk kegiatan alternatif yang menarik. Mungkin cukup segitu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.